Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La yasuku khaira ilallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifu su'a ilallah. Bismillahirrahmanirrahim. Makana min ni'matin faminallah. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, jamaah Masjid Al-Muhajirin yang insyaallah kita senantiasa dilimpahi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kehadirat Allah. Salawat serta salam kepada Rasulullah. Mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Mari kita awali ta'lim kita dengan sama-sama membacakan suratul Fatihah yang kita niatkan untuk diri kita. Allah kasih kita sehat, panjang umur di dalam taat. Allah wafatkan kita di dalam husnul khatimah. Ala hadihin niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabil mustafa rasulillah muallif hadal kitab asy-syaikh Ahmad Hashimi wa muassis hadal masjid annallaha yataghashshahum birahmah wal maghfirah wa yaskinumuhul jannah wa yu'li darajatihim syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bisanadil muttasili ilal imamil muallif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid darin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, sa'altu rabbi salasan, aku meminta kepada Tuhanku, kata Nabi, ada 3 hal. Ini Nabi minta diberikan keistimewaan dari Allah untuk umatnya. Ya, karena Nabi selalu memikirkan umat, bukan hanya memikirkan dirinya sendiri. Maka Nabi minta kepada Allah ada hal-hal yang Nabi inginkan terjadi pada umatnya. Maka Rasulullah mengatakan, sa'altu rabbi salasan, aku minta kepada Tuhanku 3 hal. Fa'atani isnatain, maka yang 3 ini diberikan cuma 2 oleh Allah. Fa'atani isnatain, aku diberikan atau dikabulkan permintaanku 2. Wa mana'ani wahid, tapi 1 itu nggak dikabul oleh Allah, ya, nggak dikasih oleh Allah. Apa permintaan Nabi yang 3 tadi, dan apa permintaan Nabi yang tidak dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, Nabi minta kepada Allah, sa'altu rabbi alla yuhlika ummati bisanah. Aku meminta kepada Tuhanku agar umatku tidak binasa. Umatku tidak hancur, tidak habis disebabkan karena pancaklik. Fa'ataniha, maka diberikan itu oleh Allah kepada aku.
Yang kedua, wasa'altuhu, aku juga minta kepada Allah, Allah yuhlika ummati bil gharaq, agar umatku itu tidak binasa, tidak habis disebabkan banjir, tenggelam, ya, gharaq, tenggelam. Fa'ataniha, maka itu diberikan juga oleh Allah kepada aku. Wasa'altuhu, dan aku juga minta kepada Tuhanku, alla yu'ajjila ba'sahum bainahum, agar umatku tidak ribut di antara mereka, tidak bertengkar, tidak berantem di antara mereka. Famana'aniha, tapi itu tidak diberikan oleh Allah kepada aku. Hadis sahih, riwayat daripada Bukhari Muslim, daripada Sa'ad bin Abi Waqqas, ya. Jadi kita semakin tahu, paham Pak, ya. Ada beberapa hal yang Nabi minta kepada Allah. Yang pertama, Nabi minta agar umatnya tidak binasa, tidak habis disebabkan karena musim pancaklik. Artinya karena ekonomi, ya, karena hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan secara materi, finansial, umat Nabi Muhammad nggak akan binasa. Itu Allah kabulkan. Jadi insya Allah sehebat apapun, ya, ekonomi ini, ya, perekonomian ini hancur, umat Nabi Muhammad masih ada. Ya, kita lihat sekarang banyak Pak, ya, negara-negara yang hancur karena krisis ekonomi, tetapi ada beberapa bangsa-bangsa di Arab sana yang mereka semakin kokoh, semakin kuat justru. Ya, karena ini bukan cuma untuk satu umat, tapi umat Nabi Muhammad secara total, secara umum, dia tidak akan terganggu dengan krisis ekonomi apapun. Ya, karena Nabi sudah minta kepada Allah dan Allah kabulkan itu. Yang kedua, Nabi minta kepada Allah agar umatnya tidak terkena bencana dan habis karena bencana alam. Kemudian kita bertanya, bagaimana peristiwa yang di Aceh kemarin? Ya, itu kan cuma sebagian kecil dari umat Nabi Muhammad dan gak habis. Ya. Jadi bencana alam itu tidak akan menghancurkan umat Nabi Muhammad. Tapi ada satu permintaan yang tidak dikabul oleh Allah. Permintaan apa? Nabi pengen umatnya pada akur, umatnya tidak ribut antara mereka. Tetapi itu tidak dikabul oleh Allah. Jadi kita lihat kondisi keadaan di mana umat Islam saling bertengkar, ya, yang kita dengar akhir-akhir ini, ya, antara para habaib, ya, dengan para ulama, para kiai, ya, memang tidak dikabul oleh Allah permintaan Nabi. Ya. Yang satu mencaci, yang satu, ya, itulah ujian buat kita umat Nabi Muhammad. Agar apa yang diprediksikan, ya, oleh Rasulullah bahwa nanti umatnya akan bertikai antara satu dengan yang lainnya, itu tidak dikabul oleh Allah, kita minimalkan. Jangan sampai terjadi hal yang seperti itu. Ya, nanti bisa jadi, ya, kehancuran umat itu adalah pertikaian, ya, soal madhab, soal pendapat, ya, soal-soal yang tidak pokok dalam ibadah, mereka bertengkar, dan memang itulah yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdulillah, ya, di lingkungan terkecil dari keseluruhan umat kita ini, ya, saling memahami, ya, saling menghargai antara satu dengan yang lainnya. Perbedaan madhab ini tidak jadi kebencian, ya. Yang seringkali itu yang ditanamkan Pak, ya, kepada umat itu kebencian terhadap perbedaan. Padahal harusnya perbedaan itu adalah rahmat dari Allah. Ya, seorang guru itu kan, ya, ada orang yang betul-betul terpilih, kata Nabi. Khiyarukum, sebaik-baik kalian adalah apabila orang memandang kalian, orang akan bertambah ingat kepada Allah. Dan apabila kalian bicara, bertambah ilmunya. Dan kemudian apabila kalian melihat atau kalian dilihat oleh seseorang, dan kemudian orang itu bertambah keingatannya atau teringat terhadap akhirat. Jadi Nabi katakan, ya, sama seperti Nabi Pak, ada 124.000 Nabi. Dari 124.000 Nabi terpilih menjadi 313 Rasul. Dari 313 terpilih lagi menjadi 25 yang wajib kita ketahui. Dari 25 terpilih lagi menjadi 5 ulul azmi. Dari 5 terpilih lagi menjadi 2 Ibrahim dan Muhammad.
Dari 2 terpilih lagi menjadi 1. Nah kita pun sama. Siapa umat-umat yang terpilih? Umat-umat yang terpilih kata Nabi, apabila kalian memandang wajahnya, kalian bertambah ingat kepada Allah. Setiap kali Anda melihat dia bukan tertanam kebencian. Kan banyak wajah yang tadinya kita nggak punya masalah, Pak, ngelihat muka dia jadi tambah kebencian kita. Berarti orang yang kita lihat itu bukan orang-orang yang terpilih. Bahkan maaf, kalau ngelihat spanduknya aja timbul amarah kita itu. Makanya nanti Bapak termasuk yang terpilih atau enggak? Nanti pulang tanya istri. Ya. Coba Mama lihat muka Papa, jadi tambah ingat Allah apa tambah kebencian? Jadi ada orang-orang yang memang terpilih, setiap kali memandang wajahnya itu menjadi ingat kepada Allah. Dan setiap ucapannya menambah ilmu buat kita, bukan menambah kebencian. Ini yang timbulnya perpecahan di antara kita. Sang guru ini bukan menanamkan ilmu, tapi menanamkan kebencian terhadap perbedaan. Nah, itu nggak benar itu. Yang kayak begitu nggak benar. Sehingga sang murid-muridnya itu apabila melihat perbedaan bertambah kebenciannya terhadap yang lain. Padahal umat yang terpilih itu adalah kalau kau mendengar ucapannya, engkau akan bertambah dengan ilmu yang baru yang tadinya kamu nggak tahu, kamu menjadi tahu. Ya, jadi seorang ulama, seorang guru, ya bukan menanamkan kebencian, tapi menambahkan ilmu kepada, oh iya, guru gimana kalau si ini kok begini perilaku ibadahnya, dia begini, kalau itu menyimpang. Tuh. Kalau ini tidak, ini perbedaan madhab. Pendapat dia seperti ini, pendapat kita seperti ini, tapi tidak menanamkan kebencian. Jadi orang-orang yang terpilih itu punya ciri-ciri, Pak. Ya, ciri-cirinya itu seperti itu. Kalau dia bicara, maka ilmu kita akan bertambah. Ya, kalau memandang wajahnya menjadi ingat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perilakunya itu menambahkan kecintaan kita kepada akhirat. Maka perilaku orang-orang yang terpilih itu, ya, setiap kali kita melihat pakaiannya, perbuatannya, kita menjadi ingat kepada akhirat kita. Kan sekarang banyak, Pak, di YouTube yang Bapak lihat, konten-konten yang mereka munculkan menambahkan kita keinginan untuk dunia. Bagaimana saya mesti punya rumah seperti dia? Bagaimana saya mesti punya kendaraan seperti dia? Karena yang ditonjolkan adalah dunianya tadi. Coba lihat artis-artis yang kita lihat bikin konten, datang ke rumah temannya, ditunjukin ini rumah berapa ribu meter, segini, habis berapa miliar. Dan kemudian dia lihat kendaraan yang berjajar. Jadi setiap kali melihat perilaku seseorang, bukan menambahkan kecintaan kita, keinginan kita untuk akhirat. Menambahkan keinginan untuk mengumpulkan dunia. Mencintai dunia. Itu bukan orang yang terpilih. Jadi kata Nabi, jadilah kalian orang-orang yang terpilih. Karena aku adalah Nabi yang terpilih dari sekian Nabi. Maka umatku harus menjadi umat yang terpilih. Bagaimana menjadi umat yang terpilih? Apabila orang melihat wajahmu, dia akan mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ngelihat wajah Nabi belum pernah, Pak. Tapi setiap kali kita dari Raudhah keluar lewat makam Rasulullah, kita ucapkan salam, Assalamualaikum ya Rasulullah. Itu air mata kita nggak bisa kita bendung, Pak. Ya Allah, kapan nanti aku bisa bertemu denganmu? Ya Allah, apakah mungkin nanti di akhirat aku bisa melihat wajahmu ya Rasulullah? Padahal kita nggak pernah bertemu, kita nggak pernah hidup bersamanya, kita nggak pernah melihat wajahnya. Bagaimana orang-orang yang melihat wajah Rasulullah? Setiap kali dia memandang wajah Rasulullah, dia akan ingat tentang Allah. Bagaimana makhluk yang terpilih, Nabi yang terpilih dari sekian Nabi adalah Nabi kita Muhammad SAW. Dan setiap kali ucapan yang disampaikan oleh Rasulullah nggak ada yang sia-sia. Sampai Nabi katakan, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Maka siapa saja yang keluar dari lisanku itu adalah wahyu dari Allah yang akan menambahkan ilmu kepada kalian. Kan banyak ucapan yang sia-sia, Pak. Ya, bahkan kita lihat
Berapa banyak orang yang bicara dengan jalan pikirannya, bukan landasan Al-Quran dan hadis, sehingga apa yang dia sampaikan tidak menambahkan ilmu. Ya. Adapun akal dan pikiran kita kan bagaimana menjabarkan, ya, memberikan makna yang lebih luas lagi. Yang sebetulnya udah luas, tetapi tadi bagaimana kita bisa memberikan kepada umat itu lebih paham lagi dengan apa yang ada dalam Al-Quran dan hadis tadi. Dan yang terakhir, ciri-ciri orang yang terpilih apa tadi? Kalau kau melihat perilakunya, engkau akan lebih cinta kepada akhirat, bukan cinta kepada dunia. Nah, kembali tadi saya katakan di sini bahwa ada satu permintaan yang Nabi minta kepada Allah, ternyata Allah tidak kabulkan. Apa permintaan yang tidak Allah kabulkan? Pertengkaran, pertikaian di antara umat Islam. Bisa jadi umat Islam tidak akan habis disebabkan karena bencana alam, karena krisis ekonomi. Tapi bisa jadi umat Islam akan habis disebabkan antara umat Islam itu sendiri. Karena ini permintaan Nabi yang tidak dikabulkan oleh Allah. Maka tugas kita, ya, bagaimana supaya apa yang diprediksikan oleh Rasulullah SAW itu tidak terjadi kepada diri kita. Kita bisa menahan diri. Setiap perbedaan, jangan sampai itu menjadi pertikaian. Jangan sampai timbul kebencian. Maka disinilah tugas seorang ulama, tugas seorang guru, dan tugas kita juga. Setiap kali kita melihat perbedaan, jangan menumbuhkan kebencian pada diri kita. Setiap kali ada perbedaan, itu menambahkan ilmu buat kita. Oh iya, barangkali tidak mendapatkan ilmu dari yang lain. Ya, ini yang sekarang ini kan dimunculkan banyak seperti itu, Pak. Dan kita sedih ngelihat bagaimana pertikaian, yang di sini ulama, yang di sini habaib. Ya, tapi begitulah kejadian, kondisi yang ada. Sikap kita bagaimana? Ya. Apa yang terjadi terhadap umat Islam belakangan ini? Atau memang intisipan? Ya. Dan itu ujian buat kita. Kalau sisipan memang kebencian mereka kepada umat Islam. Maka diambillah orang-orang yang hubud dunia, yang cinta kepada dunia, untuk memunculkan pertikaian seperti itu. Ya, dulu nggak pernah terjadi hal-hal yang seperti ini. Maka di akhir zaman memang sudah, kata Nabi, kita berada di akhir zaman. Ya, mudah-mudahan kita bisa jaga dengan sebaik-baiknya perilaku kita. Apalagi sekarang sudah masuk Muharram, ya. Tahun baru Muharram, ya, kalau tidak salah sekarang ini. 2014 berapa? 1446. Ya, artinya umat Islam sudah memasuki tahun yang harus lebih baik daripada tahun-tahun yang telah lalu. Ya. Insyaallah, ya, tidak akan ada lagi pertikaian-pertikaian. Ya, dan mudah-mudahan ini kita bisa menahan diri. Ya, dan mudah-mudahan kita sebagai umat yang terpilih. Sedikit masalah Muharram. Ya, ada satu. Ya, kita seringkali mengidentikan kenapa sih Muharram itu selalu berkaitan dengan yatim. Coba, santunan yatim itu di bulan apa itu? Muharram. Kenapa berkaitan dengan yatim Muharram tadi? Karena kesuksesan keberhasilan Nabi adalah hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Maka itulah yang dijadikan awal daripada tahun tadi, hijrahnya Rasulullah. Disebut dengan tahun Hijriyah. Dan Nabi selalu, ya, bahkan ulama-ulama selalu menganjurkan kepada kita di bulan Muharram itulah kita menyantuni anak-anak yatim kita. Kenapa kaitannya tentang yatim? Karena memang Nabi kita adalah yatim yang sejati. Seyatim-yatimnya yatim, ya adalah Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan diperintahkan oleh Nabi, irhamil yatim. Sayangilah anak-anak yatim. Wamsah ra'sahu, dan usap kepalanya. Wa'at'im min ta'amik, berikanlah makanan yang ada pada dirimu. Ini Pak, ya, ini bulan-bulan ini ya kita disuruh memperbanyak apa? Menyayangi anak yatim dan mengusap apanya? Kepalanya. Ya. Maaf ya, kalau anak yatim ini dari sini ya sampai atas kepala saja. Tapi kalau dia yatim piatu, nggak punya bapak, nggak punya ibu, dari ujung sini ya atas jidat ini ya sampai tengkuk tadi kita usap. Ya. Yang diusap yatimnya ya Pak Haji ya. Jangan emaknya yang diusap ya. Yang diusap apanya tadi? Yatimnya.
Emaknya kalau diusap girang itu Pak. Yang diusap yatimnya. Sambil diusap dikasih apa? Wa at'im min ta'amik, kasih makanan. Ini kejadian Pak. Pernah ada santunan yatim bulan Muharram, yaitu di Rorotan. Itu hampir kurang lebih 700 anak yatim. Di satu tempat yang kebetulan tanah itu milik orang Betawi. Jadi yang nyantunin itu ada orang kaya Betawi, ya. Dia santunin anak yatim sampai 700 lebih. Cuman ada satu kakek-kakek di samping saya Pak. Itu anak yatim kan keliling, kita usap kepalanya, kita kasih duit. Tapi si kakek tadi di samping saya ini megangin tangan saya mulu Pak. Ya. Kaki saya kadang-kadang disenggol, diinjek gitu. Saya bilang, kakek, Kong, kenapa sih Kong? Masya Allah Kiai, saya nggak tahan Kiai. Ya. Kenapa? Yatim itu Kiai. Iya bagus kita sayang sama anak yatim. Bukan Kiai. Emaknya cakep bener itu Kiai. Saya bilang, waduh ini si aki-aki. Udah Kong, nggak boleh begitu ah. Saya bilang, awas jangan salah usap ya. Jadi yang diusap apanya tadi? Yatimnya, kemudian dikasih makan. Wa at'im min ta'ami, kasih makanan. Ya, karena Nabi sukses, Nabi berhasil karena keyatimannya. Maka ketika anakmu ingin sukses berhasil, yatimkan anakmu. Paham yatimkan anak? Ya. Buang jauh-jauh tuh anak. Jangan terlalu dekat dengan kita. Masukin pesantren, taruh di tempat yang jauh agar anak kita bisa survive, bisa kuat karena dia tidak ketergantungan kepada orang tua. Ini meyatimkan seorang anak. Maka Nabi dari mulai kecil sudah diyatimkan Pak dari lingkungannya. Begitu beliau lahir, ditaruh di satu desa yang terpencil, disusukan oleh Halimatus Sa'diyah. Disusukan oleh Halimatus Sa'diyah. Karena memang Allah sengaja, ya, bagaimana Aminah tidak bisa menyusukan, karena memang lingkungan yang ada di sekitaran kelahiran Rasulullah itu kejahiliahannya luar biasa. Maka diasingkan Nabi, disterilkan, jangan sampai terkontaminasi dengan lingkungan. Maka ditaruh di satu desa yang terpencil, desa ini bersih, jernih, dan disusukan oleh Halimatus Sa'diyah. Udah diyatimkan dari lingkungan. Maka anak yang kita taruh di pesantren pun sama, kita yatimkan dari lingkungan. Coba Bapak bisa lihat dah, betapa banyak lingkungan yang ada di rumah saja Pak. Semua asik dengan handphonenya. Semua asik dengan permainan yang ada. Tapi begitu mereka masuk pesantren, itu semua mereka lepas. Lingkungan membentuk dia. Kapan dia mesti bangun tidur, kapan dia mesti baca Quran, kapan dia mesti sholat malam. Sistem itu sudah berjalan dengan baik. Nabi yang kedua diyatimkan dari apa? Orang tuanya. Orang bisa sombong karena faktor orang tua. Nasab. Ini yang lagi rame nasab. Ya. Kesombongan seseorang karena nasab. Tuh lihat bapak saya. Tuh lihat keturunan saya. Tuh lihat ini saya. Laisal fata mayakulu kana abi balil fata mayakulu ha anada. Ini dalam satu makalah dikatakan. Bukanlah seorang pemuda yang gagah itu ada yang mengatakan itu bapak saya, itu kakek saya. Tapi pemuda yang sesungguhnya pemuda sejati adalah mengatakan, ha anada, lihatlah aku. Bagaimana aku tidak membanggakan terhadap keturunanku, tapi aku membuat keturunan yang menjadi kebanggaan nanti buat anak-anakku. Menciptakan diri kita menjadi baik, sehingga keturunan kita pun akan menjadi baik. Maka tadi, kenapa Nabi ditinggal wafat oleh bapaknya? Ditinggal wafat oleh ibundanya tercinta? Nggak ada kebanggaan Nabi terhadap orang tua. Apa yang mau dibicarakan tentang orang tua? Orang tua sudah nggak ada. Anak-anak masih kecil Pak. Dia akan bercerita tentang bapaknya. Bapak saya tentara, bapak saya polisi, bapak saya konglomerat. Begitu bangganya anak-anak itu menceritakan kondisi orang tuanya. Tapi Nabi, apa yang dia mau ceritakan? Dia masih dalam rahim ibundanya saja sudah tinggal wafat oleh Abdullah. Walamma tamma min hamlihi syahrani ala masyhuril aqwalil marwiyah tufiya bil madinati abuhu. Ketika kandungan Aminah sempurna 2 bulan, maka meninggallah Abdullah di Madinah. Itu masih 2 bulan Pak. Begitu Nabi lahir, Nabi nggak melihat bagaimana rupa daripada Abdullah bapaknya. Bahkan ketika Nabi sudah berumur 6 tahun, Aminah mengajak Rasulullah
berangkat ke Madinah, ingin memberitahu bahwa kau punya bapak, kau punya ayah, kau punya abi yang begitu luar biasa mencintai ibumu, mencintai kamu. Ayo kita berangkat ke rumah keluarga Abdullah di Madinah. Berangkat tuh Pak ke Madinah, dikasih tahu nih kuburan bapakmu Abdullah. Ya, dari Mekah dibawa oleh Aminah. Ini saudara-saudaranya Abdullah. Itu gembira Rasulullah melihat keluarga dari bapaknya, melihat kuburan bapaknya. Begitu pulang di Ajwa, ternyata Aminah sakit keras. Belum sampai Mekah, sudah wafat meninggal dunia. Betul-betul Nabi menjadi yatim yang sejati. Baru kemudian diasuh oleh Abdul Muthalib. Maka ketika anak sudah dimasukkan ke dalam pesantren, dia sudah diyatimkan dari bapak ibunya. Dia nggak akan sombong dengan nasab keturunannya. Karena nggak ada yang perlu dibanggakan. Melainkan bagaimana kita bisa mencipta. Bagaimana keturunan-keturunan kita menjadi yang baik. Bukan membanggakan sebagai keturunan. Itulah keyatiman Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir, Nabi diyatimkan dari bacaan. Iqra, baca Muhammad. Ma ana biqari, aku tidak pandai membaca. Iqra, baca, ma ana biqari. Begitu mulianya Al-Quran, begitu dahsyatnya Al-Quran, yang lebih tinggi, lebih mulia dari apapun juga. Aku tidak akan sanggup untuk membaca Al-Quran. Ini satu bentuk sikap rendah hatinya Nabi. Sampai Quran disodorkan, Nabi katakan, aku nggak bisa membaca. Aku nggak pandai membaca. Iqra, baca Muhammad. Baru kemudian Jibril mengatakan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kau akan bisa membaca Muhammad apabila kau menyertakan nama Allah. Bismi rabbik. Sertakan nama Tuhanmu, kau akan pandai membaca. Diyatimkan Nabi tidak bisa membaca. Tetapi ketika Allah menyertai dirinya, maka sesungguhnya itulah orang-orang yang pandai membaca. Pak, banyak orang-orang yang pandai membaca. Orang terpilih menjadi kepala. Ya, orang terpilih menjadi pimpinan. Itu karena bacaan yang dia baca. Tapi ketika bacaan itu tidak disertakan dengan nama Allah. Allah tidak diiringi dengan yang dia baca tadi. Tidak mengiringi apa yang dia baca. Yang terjadi kita lihat di negeri kita. Subhanallah. Dari ketua KPK punya kasus. Ketua MK punya kasus. Dan itu orang-orang terpilih. Yang terakhir ketua apa itu? Kenapa? Sampai mereka adalah orang-orang yang terpilih dengan bacaan-bacaan yang mereka miliki. Titel di depan, di belakang itu luar biasa. Tetapi kenapa sampai terperosok? Terjerumus dengan kasus-kasus yang tidak jelas. Yang seharusnya mereka bisa berpikir karena Allah mereka tinggalkan. Mereka membaca tapi tidak bismi rabbikal ladzi. Tidak menyertakan nama Tuhannya. Alladzi khalaq, yang menciptakan dirinya. Sehebat apapun Anda. Sepandai apapun Anda, kalau Anda menganggap bahwa Anda adalah orang yang pandai membaca, Anda tidak merasa yatim dengan bacaan Anda, maka Anda akan terjerumus. Anda akan bangga dengan sekadar bacaan, tapi perilaku Anda tidak sesuai dengan bacaan Anda. Inilah kenapa di bulan Muharram kita dianjurkan untuk menyayangi anak-anak yatim. Supaya kita ingat bahwa sebetulnya kita adalah yatim, Pak. Kita nggak perlu bangga ya dengan lingkungan yang ada di sekitaran kita. Ya, kemarin ya, kebetulan bulan yang lalu saya ngisi di Kenduri Cinta. Ya. Itu saya cerita ya bagaimana dulu ketika kita masih kuliah, kita sering bangga dengan lingkungan yang ada, tempat kita. Itu teman-teman kalau ditanya tinggal di mana, itu nyebut lingkungannya enak tuh Pak. Tinggal di mana ente? Tinggal di PI Pak. Pondok Indah. Nyebut Pondok Indah tuh enak. Tinggal di mana? Kemang, ya itu kan daerah-daerah yang luar biasa. Ya. Tinggal di mana? Ya. Bayoran. Giliran saya ditanya, tinggal di mana Ji? Priuk, nggak enak benar tuh nyebut Priuk. Sampai mereka nanya, Priuk itu di mana sih? Dibilang, ya utara itu. Terus jalan arah ke Priuk, ya kalau ente naik bus, naik 43 saya bilang. Itu dari Cililitan ada bus 43 itu arah Priuk.
Terus tanda saya sampai Priok gimana? Jam tangan hilang udah sampai Priok gitu ente. Jadi kita itu dulu Pak, masih ada tempat yang nggak baik itu rasanya malu bener nyebut Priok. Tapi begitu ada Islamic Center, alhamdulillah kita bangga menyebut kalimat itu udah nggak ini lagi. Ya, jalan apa? Jalan Islamic Center. Walaupun kubahnya udah kebakar rubuh, tapi insya Allah akan dibangun kembali. Jadi lingkungan itu bisa membuat orang sombong. Makanya Nabi diasingkan, diyatimkan dari lingkungan. Yang kedua, orang bisa sombong karena faktor nasab. Maka yatimkan anakmu tidak sombong lagi dengan nasabnya nanti. Kita nggak bangga dengan nasab kita. Kita harus bangga dengan diri kita sendiri. Bagaimana kita mencipta nasab yang baik buat anak-anak kita tadi. Maka ketika anak ditaruh di pesantren, dia sudah diyatimkan dari bapak dan ibunya. Dia akan semakin kuat. Yang terakhir, yatimkan kita terhadap bacaan. Jangan sombong dengan bacaan kita. Bahwa kita pandai membaca, insya Allah mudah-mudahan Allah akan menyertai kita dan akan menjadi kebaikan. Maka kenapa? Usap kepala anak yatim. Supaya sifat-sifat yatim itu akan menular kepada diri kita. Dan ingat, keberhasilan kesuksesan Nabi tidak lepas daripada keyatimannya. Ya. Selamat tahun baru 14 ya. Nah, mudah-mudahan kita semakin baik lagi ke depan. Dari bacaan yang kita baca tadi, hadis yang kita baca, mudah-mudahan kita bisa meminimalkan. Jangan sampai sering terjadi perpecahan terhadap umat Islam. 2 permintaan Nabi dikabulkan, 1 permintaan tidak dikabulkan, yaitu kehancuran terhadap perpecahan umat Islam. Dulu saya ingat saya masih SD saya di Jombang pagi 3. Nah, itu nanti siang saya ngaji di Gang 103 itu Pak. Mu'alim Tohari saya ngaji. Persis. Kebetulan orang tua saya ya Masyumi. Ya, orang tua saya ya Masyumi tapi saya ngajinya di Persis. Ya. Nggak ribut Pak. Ya. Bahkan nggak pernah kita dengar antara mu'alim dengan mu'alim, kiai dengan mu'alim ribut. Nggak ada. Ya. Tapi sekarang ini kita lihat. Masya Allah. Masing-masing bangga dengan madhab pendapatnya sehingga menjelekkan, merendahkan pendapat-pendapat orang lain. Akur, bahkan saya bisa ke Pondok Gontor itu ya sama dianjurkan oleh mu'alim, kamu ke sana saja. Ya. Ternyata yang saya dapatkan tempat di mana mereka tidak pernah ya ribut dengan masing-masing pendapat. Kita belajar bidayatul hidayah, bidayatul mujtahid, kita belajar pendapat ulama-ulama, pendapat para madzhab, ya kita belajar sehingga kita lebih paham lagi. Itu kalau Bapak ya di Gontor itu lucu Pak. Ya, tapi orang tanya dan dijawab oleh kiai. Itu tarawihnya 8 rakaat, tapi subuhnya pakai kunut. Jadi subuhnya itu pakai kunut, tapi tarawihnya 8 rakaat. Itu kiai kalau ditanya, kenapa? Santri-santri kok kalau tarawih 8 rakaat tapi subuhnya pakai kunut. Kan harusnya ngikutin subuhnya kunut ya tarawihnya 20. Kiai tersenyum jawabnya apa? Kalau kami didik anak kami supaya mereka subuhnya pakai kunut. Agar nanti ketika mereka terjun di masyarakat. Kebetulan wilayah mereka, lingkungan mereka adalah Muhammadiyah. Mereka tinggalkan kunut kok gampang. Daripada belajar lagi, kalau kebetulan tinggal di lingkungan Nahdien, mereka nggak bisa kunut, mereka belajar lagi. Sekarang dipersiapkan buat mereka. Agar mereka tadi gampang, mudah. Jangan sampai memaksakan diri. Nah ini kan diajarkan kita. Bagaimana ya menjaga perbedaan itu menjadi keindahan buat kita semuanya. Nah, alhamdulillah sekarang udah nggak ada lagi Pak ngeributin soal kunut. Ya Pak Haji ya. Karena yang sembahyang subuhnya udah jarang Pak. Ya, kemudian kenapa terawihnya 8 rakaat? Ya anak-anak kami selesai terawih mereka pulang ke kamar belajar sampai jam 10 malam. Belajar itu wajib buat mereka. Nanti mereka mau tambah di kamar silakan. Tapi selesai isya terawih habis itu pulang belajar sampai jam 10 malam. Nah kita pulang nggak belajar Pak, tidur. Jadi sekali lagi itulah bagaimana cara tadi menjaga perbedaan, jangan sampai kita memunculkan perbedaan itu menjadi kebencian. Ini hadis yang kita baca pada pagi hari ini, mudah-mudahan manfaat buat kita semuanya. Barangkali ada yang ditanyakan nggak? Ya Ji. Iya. Kas negara kita ini
dihimpun dari berbagai sumber. Setoran dari bank konvensional dengan sistem bunga haram. Setoran dari pajak minuman keras haram. Setoran dari pajak pabrik rokok haram. Pinjaman dari luar negeri dengan sistem bunga haram. Pungutan perdagangan bukan dengan jangka perdagangan dengan sistem bea cukai haram. Jadi negara kita ini dibangun dengan uang haram. Pegawai negeri digaji dengan uang haram. Mohon penjelasan Pak Haji. Ya, Insya Allah ya Pak ya. Menyinggung tadi jaminan dari Allah bahwa umat Islam tidak akan hancur dengan krisis ekonomi kuat. Makanya ada sistem ekonomi Islam ya, yang luar biasa Pak. Itu sistem sepertiga. Sistem sepertiga. Jadi ketika kita usaha, kita dapat profit, ya, keuntungan, maka bagi tiga. Ini harusnya supaya nggak haram itu bagaimana? Nah, ini kita bagi tiga. Masing-masing di antara kita ini membangun ekonomi yang kuat. Nah, kekuatan ekonomi itu dengan sistem sepertiga. Ketika kita dapat keuntungan, net profit kita berapa? Keuntungan bersih kita berapa? Oh segini, bagi tiga. Yang sepertiga nikmatin. Kamu berangkat umroh, mau beli kendaraan, mau bangun rumah, silakan. Yang sepertiga. Yang sepertiganya lagi investasikan. Buat kapital, buat modal kita. Agar semakin kuat ekonomi kita. Sehingga tadi tidak lagi bersandar kepada hal-hal yang diharamkan tadi. Yang sepertiganya lagi sedekahkan. Supaya tidak ada kemiskinan di antara umat Islam. Sepertiganya sedekahin. Ada jamaah saya Pak, dia pengusaha, dia datang, Ustaz, ini ada rezeki sedikit, ya usaha saya, ya alhamdulillah lancar, ini rezeki. Saya tanya, Ji, Anda boleh tahu nggak berapa keuntungan bersih Anda tahun ini? Alhamdulillah hampir 1 miliar ya. Boleh Anda kasih saran apa? Setelah ente bayar zakat, bagi 3. Maksud Ustadz bagaimana? Ya kalau 1 M ente bagi 3 aja. Setelah zakat ente bagi 3. Taruh sisa 900 juta, bagi 3. Yang 300 juta ente nikmatin. Berangkat umroh sekeluarga silakan. Yang 300 juta lagi masukin buat modal. Ente beli forklift, beli apa? Ya. Silakan. Terus yang 300 juta sedekahin. Nggak kebanyakan Ustadz. Coba ente ikutin. Ya. Supaya nggak ada lagi kemiskinan di sekitaran kita. Usaha ente maju dengan doa mereka. Orang-orang miskin udah nggak ada lagi. Rupanya insya Allah mudah-mudahan dilakukan oleh dia. Cuman pulang kayaknya dia mikir Pak. Sambil nunduk. Waduh, gede juga ya 300 juta sedekah. Tapi beberapa tahun kemudian dia datang lagi. Kiai, ini ada rezeki sedikit. Berapa keuntungan bersih tahun ini? Hampir 3 miliar. Nah bagi 3 lagi tuh saya bilang. Kebanyakan Kiai bagi 3. Udah mulai mikir Pak. Padahal dia bisa naik ke situ karena sedekahnya dia tadi. Ini tadi Pak. Kita teriak, oh, ini haram, ini haram, ini haram. Mulai dari diri kita membangun ekonomi tadi dengan sebaik-baiknya. Ya, kan gini Pak. Pemerintah yang baik, pemerintah yang dicintai oleh rakyatnya, dan pemerintah cinta kepada rakyatnya. Pemerintah yang baik adalah pemerintah yang mendoakan rakyatnya dan didoakan oleh rakyatnya. Nah kita doakan. Kalau mereka mendoakan kita, cinta kepada kita, kita doakan agar tidak terlibat lagi dengan keharaman yang seperti itu. Nah ini yang sekarang ini kan, ya, yang kita lihat, naudzubillah lah, mudah-mudahan, ya, saya nggak mau panjang lebar. Yang terjadi bukan mencintai dan mendoakan. Ya. Harusnya tadi, mencintai rakyat dan rakyat mencintai dirinya. Mendoakan rakyat dan rakyat mendoakan. Kita doakan mudah-mudahan mereka jauh dari hal-hal yang bersifat riba tadi. Kalau sudah awalnya buruk, maka akhirnya pun akan buruk. Nggak ada kebaikan itu dibangun dengan kebaikan dengan keburukan, nggak ada. Yang ada kebaikan itu dibangun dengan kebaikan, baru akan muncul hasil daripada kebaikan itu sendiri.
Ya sudah itu aja barangkali Haji ya. Mulai dari diri kita. Dah ya, kita mulai dari diri kita. Gimana kalau kita ingat Pak, ada bahasa Nabi, kadal fakru ayyakuna kufran. Hampir-hampir kefakiran itu membuat orang menjadi kufur. Kekufuran itu bisa jadi disebabkan karena kefakiran. Makanya Nabi katakan jangan jadi orang miskin. Jangan jadi orang lemah. Sampai ada bahasa Nabi, orang yang suka minta-minta, dia akan menghadap kepada Allah tanpa sepotong daging pun di mukanya. Kehinaan, kemiskinan itu dalam Islam. Tapi Anda ketika melihat ada orang yang ditakdirkan oleh Allah menjadi orang miskin, jangan sampai mereka terhina, maka berikanlah sedekah kepada mereka. Bangunlah ekonomi mereka. Jangan dikasih ikan, tapi kita kasih kail tadi. Makanya sampai 1/3 tuh bagian ekonomi yang harus kita keluarkan sedekah, supaya bukan cuma dikasih tiap tahun anak yatim itu, tapi bagaimana diberdayakan supaya anak yatim itu tidak meminta-minta. Ya, bahkan kalau saya punya guru, kalau ente nyantunin yatim, kalau bisa datengin rumahnya deh. Jangan dikumpulin di tengah-tengah jalan, jangan. Diekspos, panggil wartawan, jangan. Kasihan. Antum datengin, muliakan mereka. Orang nggak tahu kalau mereka antum bangun ekonominya tadi ente kasih. Ya, ini kadang-kadang kita ngelihat miris Pak. Banyak kemiskinan itu dieksploitasi, keyatiman itu dieksploitasi. Justru kita datangin, kita bagi mereka, kita bangun ekonomi mereka. Ya, mudah-mudahan cukup pertanyaan Haji. Mari sama-sama. Ada lagi nggak yang lain? Ya, oh ya. Ya silakan. Oh. Ustaz, Masya Allah. Ustaz Apung. Ada satu tradisi kan di yang 6 lewat. Ini kan 6 lewat 4 itu terbit, matahari terbit. Dan itu tidak boleh sholat. Benar saja. Kalau tidak boleh sholat. Berarti kalau kita masuk Islam itu kira-kira tambah 10 menit. Nah, yang saya tanyakan itu yang pertama itu adalah kalau sekarang ini misalnya kita sholat sunnah gitu seperti itu gitu. Pertanyaan pertama, boleh nggak gitu? Kalau kita stop sholat, sholat itu sholat sunnah apa? Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah terkait dengan materi. Tadi terakhir terkait dengan aspek yang disebut tentang ikhraq, bismillahirrahmanirrahim dari salat. Walaupun insan minta. Yang menarik adalah satu dialog antara malaikat dengan Rasulullah. Ikut ayat Muhammad. Rasul jawab, "Ma ana biqori." Saya bisa apa? Saya bodoh, saya tolong. Dan saya goblok jalan dari orang-orang berbilang mau seperti itu. Nah, yang saya ingin tanyakan bagaimana kita menginstal mentalitas ma'ana biqori itu ke dalam diri kita. Sehingga kita mampu untuk menyelesaikan masalah-masalah kesombongan, masalah-masalah macam-macam seperti itu yang sekarang ini kita hinggapi di masjid. Ada pertikaian antara adan dan seterusnya nggak terselesaikan gitu, seperti itu. Bahkan berantem di masjid seperti itu gitu. Nah, kayaknya sih inspirasi ma'ana biqori itu kayaknya bisa kita jadikan satu inspirasi untuk menyelesaikan permasalahan yang umat Islam ada seperti itu. Sehingga dengan demikian mengecilkan problem lah seperti itu. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ustaz Apung. Ya. Berkaitan dengan sunnah isyraq ya, kalau tidak masuk kepada itu menjadi sunnah mutlak. Sama ketika antum ya, kita semuanya sholat Idul Fitri, Idul Adha tidak di masjid. Ya, tidak di masjid tapi di lapangan. Ya, kalau kita sholat di masjid berarti ada sholat sunnah tahiyatul masjid. Kalau di lapangan sunnah tahiyatul maidan. Sunnah lapangan nggak ada. Yang ada adalah jadinya sunnah mutlak. Ya, tanpa ada sebab ada apa kita sholat sunnah 2 rakaat sudah. Ya, jadi kalaupun waktunya belum tapi ya harus ngikutin waktu. Ya, karena Nabi katakan awas jangan sholat di saat-saat seperti ini. Disitulah
Ya, ada bahasa tanduk setan apa itu ya kan Rasulullah ya. Jadi kalaupun kita sholat menjadinya sholat sunnah mutlak. Nah pertanyaan yang kedua ini cakep sekali Pak. Ya, beliau rupanya menyimak dengan luar biasa. Ya, kesombongan itu timbul karena bacaan. Ya, kesombongan itu timbul karena bacaan. Kita bisa sombong karena ada sesuatu yang nempel di badan kita. Tapi ketika kita menjadikan diri kita ma'ana biqori, aku nggak punya apa-apa, aku nggak bisa baca apa-apa. Itulah simbol sifat rendah hati kita. Nah Bapak bisa bayangkan sifat rendah hati Nabi, kan yang jadi pertikaiannya itu karena kesombongan kan. Karena nggak ada sifat rendah hati. Dia nganggap madhab dia udah paling benar banget. Ya, dia nganggap diri dia udah paling benar banget. Itu kan sifat jumawa, kesombongan timbul karena bisa jadi bacaan. Tapi ketika bacaan itu, ya kita anggap kita nggak bisa membaca, kita nggak perlu sombong. Orang miskin nggak bisa sombong Pak. Apa yang mau disombongin? Orang kaya sombong karena ada sesuatu yang nempel. Pejabat bisa sombong karena ada sesuatu. Perempuan mana? Kamu saya bisa beli 4M saya kasih duit buat kamu. Karena ada sesuatu yang membuat dia menjadi sombong. Merendahkan orang itu kan bentuk-bentuk kesombongan. Nabi itu sampai di depan pintu surga aja Pak. Udah di depan pintu surga. Ini hadis yang pertama dalam kitab yang saya baca itu sikap rendah hati Nabi itu dimunculkan di situ. Ati babal jannah yaumal qiyamah. Aku datengin pintu surga pada hari kiamat. Fastaftah. Aku minta pintu itu untuk dibuka. Fayaqulul khadin. Maka berkatalah penjaga pintu surga, man enta, siapa kamu? Ini malaikat penjaga pintu surga bukan nggak tahu itu Muhammad Pak. Tapi ingin memunculkan bagaimana kondisi keadaan Muhammad ketika sudah berada di depan pintu surga. Dia ingin membuka pintu surga, ditanya malaikat Ridwan, siapa kamu? Apa jawaban Nabi? Ana Muhammad. Nabi nggak jawab, ana Nabi Allah, ana Rasulullah, nggak jawab. Tapi Nabi udah tinggal masuk surga, nggak disebut jabatannya, yang disebut apanya? Namanya, ana Muhammad. Saya adalah Muhammad. Bika umirtu alla abtahali ahdin qoblak. Muhammad, aku diperintahkan untuk tidak membuka pintu ini sebelum kau yang pertama kali membuka. Sikap rendah hati. Ketika ma'ana biqori itu ditanamkan, kita akan memunculkan sifat rendah hati pada diri kita. Pak, acara akekah walimahan itu kan sering dikasih berkat nggak itu Pak? Seringkali kiai ustadz ya dikasih berkatnya satu barangkali, yang lain satu, ustadz satu. Ustadz itu akan ngomong, sorban ini ustadz mana ustadz? Kok satu? Karena ada jabatan apanya tadi? Ustaz. Muncul. Coba kalau kita nggak pakai apa tadi? Nggak pakai sorban, dikasih satu juga sama aja. Saya ceramah di Pekalongan Pak, sama. Itu udah disiapin panitia. Nanti disiapkan banser Ustaz untuk menyambut Ustaz. Saya bilang enggak, saya nggak mau. Saya pulang kalau dipakai dia diarak-arak kayak begitu. Saya nggak suka, saya bilang. Saya datang diundang dan saya bukan orang yang hebat sekali, bukan. Bukan, jangan pakai disambut-sambut diarak seperti itu. Karena seringkali itu muncul dari situ kesombongan, pakaian yang kita pakai. Jadi sekali lagi, ya mudah-mudahan ya apa yang tadi Ustadz Apung tanya kita tanamkan. Makanya Ustadz habis iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu terusannya khalaqal insana min alaq. Kamu mau sombong apa dengan bacaanmu? Kamu itu hanya dari segumpal darah diciptakan oleh Allah. Ada dari nutfah menjadi darah, menjadi mudghah. Waktu kamu lahir, mengucapkan syahadat aja kamu nggak sanggup, kamu diiringi, ditalkinkan. Jadi kita ketika mulai muncul sombong, disuruh baca al-alaq supaya ingat kita ini dulu apa. Ya, kelahiran kita sebagai apa, yang kita bukan punya apa-apa dan nggak jadi apa-apa. Ya, mudah-mudahan ini sekedar ini masukan cakep buat kita semuanya. Nanti pulang dari sini bahasa apa tadi? Ya, ma'ana biqori, ya. Bahwa kita nggak pandai membaca. Nanti begitu sakratul maut Pak, diiringin tuh Pak. Ya. Di kuping kita diiringi. Kita nggak bisa tuh mengucapkan la ilaha illallah.
nanti anak-anak kita, orang-orang terdekat dengan kita, istri kita akan mengiringi kita, la ilaha illallah. Ayo ayah, bacalah la ilaha illallah. Kita udah nggak pandai lagi membaca di situ. Untuk mengucapkan kalimat saja kita nggak mampu. Ada orang menjelang, aduh udah kelewat waktunya nih Pak. Ada orang saat wafat menjelang sakaratul maut disuruh talqin, dia mengatakan apa? Nggak bisa. Padahal mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu lebih ringan daripada ngomong nggak bisa. Nggak bisa itu masih ngegerakin bibir Pak. Tapi ketika kita mengucapkan, coba ikutin saya. La ilaha illallah. Bapak rasakan yang bergerak di mulut kita. La ilaha illallah. Apa yang bergerak? Lidah Pak. Gak pakai bibir Pak. Ngomong gak bisa, bisa. Ayo talqin. La ilaha illallah, gak bisa. Ngomong gak bisa, bisa. Padahal berat itu menggerakkan bibir. Tapi kalimat tauhid la ilaha illallah hanya lidah aja yang bergerak. Surga diciptakan dengan kalimat la ilaha illallah. Neraka diciptakan dengan kalimat la ilaha illallah. Buat orang yang mengingkari kalimat tauhid, tidak mengakui Allah sebagai Tuhan, ini neraka tempatmu. Tapi orang yang menerima kalimat tauhid, la ilaha illallah, ini surga buatmu. Maka tadi kita bisa mudah-mudahan pandai membaca dengan kalimat la ilaha illallah di akhir hayat kita. Ketika sikap rendah hati itu kita sudah munculkan, kita nggak ngerasa pintar, kita nggak ngerasa paling hebat, maka sikap rendah hati itu yang akan diiringi dengan kalimat la ilaha illallah. Nanti kita akan sanggup mengucapkan kalimat itu. Dah paham ya? Nah, mari kita baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.